صل على نبينا صل على محمد. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan membahas sebuah tema tentang kemuliaan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khalifah Ahmadiyah yang kelima, Hazrat Mirza Masroor Ahmad Ayyadahullah Ta'ala bin Nasril Aziz, dalam rangkaian khutbah Jumatnya telah menyampaikan tema terkait kemuliaan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa beliau membahasnya dengan begitu panjang? Jawabannya adalah karena di dalam diri para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat suri tauladan yang istimewa dan sangat layak untuk kita jadikan contoh bagi kehidupan kita sehari-hari. Pemirsa yang berbahagia, di dalam Al-Quran surah At-Taubat ayat 99, Allah Subhanahu wa taala telah menyebut para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai orang-orang yang unggul. Hal ini terjadi karena tingkat keimanan para sahabat dan kualitas amal perbuatannya telah unggul dan meninggalkan semua orang lainnya. Selain itu, masih di dalam ayat yang sama, Allah Subhanahu wa taala mengumumkan bahwa Allah ridho atas keimanan dan amal-amal mereka, dan mereka pun telah menjadikan tujuan hidup mereka demi meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Adapun gambaran kehidupan para sahabat adalah melewati hidup dalam penuh rasa syukur kepada Allah Ta'ala, ikhlas dan setia atas hukum-hukum Allah. Sehingga atas kemuliaan-kemuliaan akhlak tersebut, Rasulullah SAW menyebut derajat para sahabat sebagai ashabi kan nujum bi ayyihim ihtadaitum iqtadaitum. Para sahabatku seumpama bintang-bintang di langit, maka siapa saja dari antara mereka yang kamu ikuti, maka kamu akan mendapat petunjuk. Selain itu, Rasulullah SAW bersabda, takutlah kepada Allah mengenai sahabat-sahabatku. Janganlah kamu menjadikan mereka sebagai sasaran caci maki sesudahku tiada. Barang siapa yang mencintai sahabat-sahabatku, berarti dia mencintaiku. Dan barang siapa yang membenci sahabat-sahabatku, maka mereka berarti membenciku. Barang siapa yang menyakiti mereka, berarti menyakitiku. Barang siapa yang menyakitiku, berarti ia menyakiti Allah. Dan barang siapa yang menyakiti serta membuat murka Allah, berarti orang itu bersiap-siap untuk menerima cengkraman hukuman dari Allah. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini saya akan mengetengahkan satu contoh keteladanan kerendahan hati yang dimiliki oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni Hazrat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Pernah pada suatu hari Hazrat Abu Bakar berselisih pendapat dengan Hazrat Umar bin Khattab. Mereka berdua berdebat cukup lama, sampai-sampai nada suara mereka berdua meninggi karena kemarahan mereka berdua. Hazrat Umar lalu marah dan berbalik meninggalkan perdebatan itu. Dan setelah itu, Hazrat Abu Bakar mendatangi Hazrat Umar dan meminta maaf karena dalam perdebatan tersebut beliau menggunakan kata-kata yang keras dan nada suara yang tinggi. Namun rupanya Hazrat Umar menolak permintaan maaf tersebut. Hazrat Abu Bakar pun sangat sedih atas hal tersebut. Akhirnya beliau pun pergi menghadap Rasulullah SAW dan menceritakan semua kejadiannya. Beliau radhiyallahu ta'ala anhu berkata, "Wahai Rasulullah, antara saya
dan putra Khattab terjadi perselisihan. Saya pun segera mendatanginya untuk meminta maaf. Saya memohon kepadanya agar memaafkan saya, namun ia tidak mau memaafkanku. Karena itu saya datang menghadapmu saat ini, wahai Rasulullah. Atas hal tersebut, Rasulullah SAW lalu bersabda, semoga Allah mengampunimu, wahai Abu Bakar, sebanyak 3 kali. Sementara itu, di tempat lain, Hadrat Umar pun mulai merasa menyesal, malu, dan menyadari kesalahannya. Beliau pun lalu bergegas pergi ke rumah Hadrat Abu Bakar untuk memohon maaf. Namun sesampainya di sana, beliau tidak menemukan Hadrat Abu Bakar. Hingga akhirnya beliau pun pergi menghadap kepada Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW melihat kehadiran Hadrat Umar, seketika wajah beliau pun memerah karena ketidaksukaannya terhadap sikap Hadrat Umar. Dan ketika Hadrat Abu Bakar melihat perubahan wajah Rasulullah SAW seperti itu, maka beliau merasa sangat menyesal. Lalu beliau segera duduk di atas kedua lutut beliau, seraya memohon kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, demi Allah, sebenarnya sayalah yang bersalah. Maka mohon maafkanlah Umar. Dan ketika melihat tindakan Hazrat Abu Bakar seperti itu, maka Hazrat Umar pun seketika merasa menyesal dan memohon maaf. Pemirsa yang berbahagia, Hazrat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu senantiasa mengingat keagungan akhlak dari Hazrat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu sepanjang hayatnya. Hingga pada suatu hari ketika Hazrat Umar menjadi khalifah, lalu ada orang yang membanding-bandingkan diri beliau dengan Hazrat Abu Bakar, di mana orang tersebut berkata bahwa Hazrat Umar lebih mulia daripada Hazrat Abu Bakar. Mendengar ucapan tersebut, maka Hazrat Umar bersabda sambil menangis, demi Allah, malam dan siangnya Hazrat Abu Bakar lebih baik daripada seluruh kehidupan Umar dan anak-anaknya. Beliau lalu berkata, maukah kuberitahukan bagaimana malam dan siang harinya Hazrat Abu Bakar? Maka orang itu berkata, terangkanlah, wahai Amirul Mukminin. Hazrat Umar lalu berkata, malamnya Hazrat Abu Bakar adalah pada saat Rasulullah SAW tengah berhijrah pada malam hari, maka hanya Hazrat Abu Bakar sajalah yang menemaninya. Adapun siang harinya adalah tatkala Rasulullah SAW wafat, lalu orang-orang Arab meninggalkan sholat, menolak membayar zakat, dan melakukan pemberontakan. Maka pada saat itu Hazrat Abu Bakar memutuskan untuk melakukan jihad, dan Allah Ta'ala menganugerahinya sebuah kesuksesan. Maka atas penjelasan tersebut, orang yang beliau nasihati pun merasa menyesal. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah keagungan dan kemuliaan para sahabat Rasulullah SAW, sehingga sangat tepat jika kita jadikan tauladan bagi kehidupan kita semua. Demikianlah penjelasan yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.